Pemirsa, kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum, sebuah kajian alternatif di bumi negeri tercinta ini yang akan mendorong hal-hal yang strategis untuk menuju Indonesia yang berkeadilan dan kesejahteraan. Kali ini kita mendapatkan tamu yang cukup luar biasa bersama saya, Ibu Fadilah Subari. Selamat datang, Ibu. Pemirsa, kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum, sebuah kajian alternatif di bumi negeri tercinta ini yang akan mendorong hal-hal yang strategis untuk menuju Indonesia yang berkeadilan dan kesejahteraan. Kali ini kita mendapatkan tamu yang cukup luar biasa bersama saya, Ibu Fadilah Subari. Selamat datang, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih. Dari setengah sibuknya aktivitas ya. Ya, selalu sibuk. Hari ini Ibu Fadilah Subari juga merupakan salah satu tokoh yang dalam riset kami cukup menjadi yang menarik, yaitu mendekati menteri yang terbaik dalam jajaran kabinet Indonesia Bersatu Pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Entah kenapa kok dalam riset kami Ibu yang menjadi yang terpilih, yang terbaik dari yang lainnya. Nanti kita akan diskusikan dalam kajian strategis kita kali ini. Ibu, saya langsung bertanya kepada Ibu. Hari ini Indonesia positioning dalam public services, khususnya kesehatan, kalau dalam kacamata dan pengamatan dan monitoring lembaga kami, sangat-sangat ada sedikit diskriminasi khususnya bagi kaum miskin. Ada apa, Ibu, melihatnya kalau menurut kacamata Ibu? Diskriminasi untuk kaum miskin? Iya. Sebetulnya kalau diskriminasinya yang jelas begitu ya tidak ada. Tapi karena menurut saya sejak dari 4 tahun yang lalu liberalisasi, neoliberalisasi itu melanda di seluruh segmen di negeri ini. Semenjak, menurut saya, semenjak Undang-Undang Dasar 45 di amandemen 2002 ya? 99 sampai 2002 terakhir. Kalau Anda perhatikan amandemen itu merubah filosofis daripada Undang-Undang Dasar 45 yang sangat berpihak pada rakyat menjadi mengambang. Dan sayangnya itu terus bergulir terus dan diteruskan oleh pemerintah sekarang yang kepepet. Bukan salah pemerintah sekarang, karena kalau semua saja presiden atau yang mau menjadi presiden harus tunduk dengan undang-undang yang ada. Padahal undang-undang yang ada itu menurut saya itu ke arah liberalisasi di semua bidang. Sehingga dengan liberalisasi itu tentu saja rakyat miskin otomatis terdiskriminasi. Akses yang akhirnya kalah dengan kekuatan modal ya. Bicaranya iya, saya kira. Jadi liberalisasi itu nanti akan timbul meritokrasi. Yang mempunyai mutu, yang mempunyai kepintaran, yang mempunyai kekayaan pasti akan unggul. Yang unggul silahkan unggul, yang tidak unggul silahkan mampus, begitu. Itu liberalisasi. Benar, Ibu. Ya, sebelum kita lanjutkan itu, ada beberapa hal yang memang saya melihat sejak pasca reformasi, pintu masuk liberalisasi, baik dengan utang luar negeri melalui IMF, yang akhirnya berujungnya Ibu tadi ceritakan tentang sampai amandemen yang mempunyai ciri khas yang sangat liberalistik hari ini, Undang-Undang Dasar kita. Memang memporak-porandakan sistem ketatanegaraan kita. Ya, kenapa kok diem semua begitu? Iya, makanya Insight hadir untuk membedah itu, Ibu. Yang ini menjadi kita dorongan adalah ketika proses liberalisasi ini berlangsung, kemudian satu sisi ada diskriminasi. Artinya diskriminasi ini adalah akses kaum miskin yang tidak bisa mengerap diskriminasi itu adalah konsekuensi daripada liberalisasi. Sungguh sangat mengagetkan bahwa kita sudah sangat jauh dari semangat bagaimana dulu bangsa Indonesia ini ingin membuat negara Indonesia. Di preambul itu jelas mengapa kita membuat negara. Satu, untuk melindungi bangsa dan negara ini. Kedua, untuk memajukan kesejahteraan, kemudian kesejahteraan umum, dan kemudian ketiga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan loh, Mas. Awas kalau pendidikan sampai dikomersialisasikan. Tapi sekarang sudah dikomersialkan. Makanya ini kemudian yang keempat,
ketertiban dunia yang bla 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 bla, itu nomor 4 lah. Tetapi yang 1, 2, 3 ini sekarang kemana? Gitu. Dengan dirubahnya atau diamandemen, itu preambul itu nggak bunyi, maksudnya tidak nyambung dengan amandemen yang dibuat. Memang ada amandemen yang kelihatannya bagus gitu, misalkan 20% untuk pendidikan, tetapi sebetulnya tidak mendasar. Lebih baik kita tidak liberal daripada mengharuskan 20% pendidikan kita sekarang seperti dana dari APBN 20% untuk pendidikan, tapi sistem pendidikan liberal. Menurut saya sih percuma. Ya, karena saya melihat tidak ada semacam kebijakan pemerintah, entah atau mungkin punya daya singgung terhadap undang-undang dasar yang di amandemen tadi ya. Tetapi dalam ke belakang